Heyo, apa kabar semua? Masih coba deketin dia walau tetap dicuekin? Atau masih nungguin dia putus sama pacarnya? Dari dulu, cinta memang begitu. Deritanya tiada akhir. Kisah ini merupakan kisah Panglima Tianpeng atau Chu Pat Kai sebelum menjadi murid Tong San Chong. Dikisahkan, Panglima Tianpeng merupakan panglima tempur yang memimpin 100.000 pasukan kerajaan langit. Suatu hari di Kayangan, Panglima Tianpeng sedang merayakan selesainya rumah barunya. Ia nampak memuji Wukang yang telah menyelesaikannya dengan waktu yang singkat. Para dewa seperti Dewa Bintang dan Yelau pun datang memberikan hadiah dan selamat kepada Panglima Tianpeng. Panglima Tianpeng pun menerima dan menyambut mereka dengan ramah dan mempersilahkan mereka masuk, karena Mahadewi akan segera datang. Tiba-tiba dari kejauhan, ada seorang wanita meminta tolong. Ia dikejar oleh musuh panah. Dengan sigap, Wukang terbang menolong wanita itu dan menebas anak panah tersebut dengan kapaknya. Di sisi lain, Dewa Bintang dan Yelau terdiam melihat hal tersebut. Sedangkan Panglima Tianpeng tak berkedip melihat kecantikan paras wanita itu. Mungkin dia merasakan, inikah namanya cinta dengan pandangan yang pertama. Yang Mulia Dewi pun datang. Wanita tersebut pun menyampaikan namanya adalah Chang'e. Mahadewi pun meminta salah satu dewa untuk mengambil anak panah yang mengejar Chang'e. Dan beliau meminta Chang'e untuk mengatakan dari mana ia berasal. Chang'e pun bercerita bahwa ia adalah penduduk di suatu negeri bernama Luochu. Ketika itu, ada 10 matahari menyinari bumi. Panasnya seperti aku melihat kau bersamanya. Dan kekeringan pun di mana-mana, membuat penduduk sama sekali tidak bisa bercocok tanam. Kemudian, muncullah seorang pemberani bernama Hao Yi yang begitu mahir memanah. Dengan kekuatannya, ia memanah ke 9 matahari demi menyelamatkan penduduk di sana. Semenjak itu, tersisalah satu matahari. Kehidupan di bumi pun bersemi kembali. Hao Yi pun menjadi pahlawan yang luar biasa ketika itu, dan ia diangkat menjadi kaisar di negeri tersebut. Namun, ketika menjadi kaisar, Hao Yi menjadi sangat kejam. Ia menangkap dan memaksa wanita cantik di negeri tersebut untuk menjadi selirnya. Dan salah satunya adalah Chang'e. Suatu ketika, Chang'e menemukan 2 butir pil dewa. Demi melepaskan cengkraman Hao Yi darinya, ia mencuri dan menelan pil tersebut. Ketika ia hendak kabur, Hao Yi melepaskan anak panah saktinya. Anak panah itu pun mengikuti Chang'e sampai ke Kayangan. Ia pun meminta maaf karena telah memasuki Kayangan tanpa izin. Karena jatuh cinta pada pandangan pertama dan berharap Chang'e bakal jadi miliknya, Panglima Tianpeng pun mencoba membela Chang'e dengan memohon ampunan kepada Yang Mulia Dewi. Chang'e pergi ke Kayangan karena keadaan terpaksa, kata Panglima Tianpeng. Chang'e pun membalas dengan tersenyum ke arah Panglima Tianpeng. Panglima Tianpeng membalas dengan senyuman malu-malu tapi mau. Mantap. Yelau, seorang dewa cinta pun mencoba memberi saran agar Chang'e dimaafkan. Karena ia memang ditakdirkan untuk menjadi dewi sehingga ia mencuri pil dewa, kata Yelau. Yang Mulia Dewi pun memutuskan untuk memaafkan Chang'e dan mengangkat Chang'e menjadi Dewi Kayangan. Beliau meminta Wukang untuk membangunkan rumah untuk Chang'e. Suatu hari di Kayangan, Panglima Tianpeng mengintip Chang'e yang sedang memetik buah apel. Sepertinya ia ingin membicarakan sesuatu dari hati ke hati dengan Chang'e. Panglima Tianpeng pun berpura-pura bersenggolan dengan Chang'e dan membuat apel-apel yang dibawa Chang'e terjatuh. Berniat membantu mengambilkan apel yang jatuh, Panglima Tianpeng pun dengan sengaja mencium Chang'e. Chang'e pun terkejut, lalu dia ingin pergi meninggalkan Panglima Tianpeng. Dengan sigap, Panglima Tianpeng menghalanginya dan mengutarakan isi hatinya. Semenjak bertemu dengan Chang'e, ia tidak enak makan dan tidak enak tidur. Maka dari itu, ia ingin bertemu dengan Chang'e malam ini dan ingin mengutarakan sesuatu. Namun, Chang'e menolak. Panglima Tianpeng terus memaksa. Tiba-tiba, datanglah ke-7 dewi yang lain menghampiri Chang'e. Mereka memberi hormat kepada Panglima Tianpeng. Kemudian, Chang'e pun menjawab, maksud baik Anda saya terima dengan baik.
Chang'e dan ketujuh dewi pun meninggalkan Panglima Tianpeng. Malam pun tiba. Terlihat Panglima Tianpeng sedang memandangi lukisan Chang'e dan berkata, ia terasa mati bila tak memiliki Chang'e. Ia merasa hidup begitu tidak adil dan tak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah sikap Chang'e tersebut kepadanya. Tiba-tiba, ia memiliki ide. Dengan kesaktiannya, ia membuat cermin sakti untuk melihat apa yang Chang'e lakukan. Dan terlihat, Chang'e sedang berdandan. Panglima Tianpeng pun takjub dengan kecantikan Chang'e. Terlihat, Chang'e akan keluar. Dan Panglima Tianpeng pun sadar, mungkin Chang'e akan datang sesuai permintaannya tadi siang. Ia pun bergegas mengganti pakaian, dan ia kini sudah tampan rupawan. Kemudian, ia melihat lagi di cermin sakti. Ternyata, hal mengejutkan terjadi. Chang'e bertemu dengan Wukang. Melihat hal tersebut, Panglima Tianpeng sangat terpukul. Hatinya hancur. Ia pun menangis dan menuduh Wukang merebut Chang'e darinya. Tiba-tiba, salah satu pengawal Panglima Tianpeng masuk ke dalam rumahnya. Ia masuk tanpa izin karena mendengar keributan dari luar. Ia mengatakan bahwa ia mendengar apa yang Panglima katakan tentang Chang'e. Panglima Tianpeng pun meminta ia keluar. Namun, pengawal tersebut menawarkan bantuan. Ia bilang, wanita itu tertarik dengan pahlawan. Kenapa Chang'e menyukai Wukang? Karena Wukang menyelamatkan nyawa Chang'e. Hal itulah menyebabkan Chang'e merasa berhutang kepada Wukang. Ia menambahkan, cinta itu bukan masalah fisik ataupun posisi. Panglima Tianpeng pun menanyakan, apa maksudnya itu? Pengawal itu berkata, jika Anda menyelamatkan Chang'e terlebih dahulu daripada Wukang, saya yakin Chang'e akan jadi milik Anda. Panglima Tianpeng pun berkata, bagaimana caranya? Pengawal itu pun menjawab, ia mendengar Dewa Matahari memiliki mesin waktu. Mesin tersebut bisa membawa Anda ketika di mana Chang'e minta tolong. Panglima bisa bersiap dan menyelamatkan Chang'e terlebih dahulu dan mengalahkan Wukang. Mendengar hal tersebut, Panglima Tianpeng pun marah karena hal tersebut melanggar peraturan. Ia mengusir pengawal tersebut. Ketika pengawal itu pergi, raut wajah Panglima Tianpeng pun terlihat tersenyum. Sepertinya dia akan merencanakan sesuatu. Di hari berikutnya, kesalahan pertama dibuat oleh Panglima Tianpeng. Awalnya, ia tak pernah melanggar peraturan. Karena cinta, ia menggunakan segala cara. Ia pergi ke tempat Dewa Matahari dan menggunakan mesin waktu tanpa sepengetahuan dan izin siapapun. Panglima Tianpeng pun pergi ke masa lalu, di mana ketika ia pertama melihat Chang'e pada tanggal 8 dan bulan 8. Dan tibalah ketika Jenderal Tianpeng berada di depan rumahnya. Terlihat Wukang memberi salam kepadanya. Namun, Panglima Tianpeng tidak menghiraukannya. Ia terus menatap langit. Bintang emas dan Yelau pun memberi hadiah dan ucapan selamat atas rumah barunya. Panglima Tianpeng berusaha menolaknya. Karena gangguan-gangguan tersebut, Wukang pun kembali mendahului Panglima Tianpeng menyelamatkan Chang'e. Panglima Tianpeng pun mencobanya lagi, pergi ke masa lalu, menggunakan mesin waktu lagi. Ketika sampai, Jenderal Tianpeng pun sudah tahu apa yang akan terjadi. Seperti Wukang akan memberikan salam, Bintang Emas dan Yelau akan memberi hadiah, mereka pun terkejut. Apa yang terjadi terhadap Panglima Tianpeng? Mereka pikir Panglima Tianpeng sudah gila dan mereka akan melaporkannya kepada Yang Mulia Dewi. Mendengar hal itu, Panglima Tianpeng pun memarahi Yelau dan Bintang Emas dan meminta mereka tidak mengatakannya pada Yang Mulia Dewi. Karena sibuk memarahi mereka berdua, datanglah Chang'e. Wukang dan Jenderal Tianpeng pun menolongnya berbarengan, sehingga mereka bertiga terpental. Usaha Jenderal Tianpeng pun gagal lagi. Ia pun memarahi dan mencekik Bintang Emas, seolah-olah itu salahnya. Percobaan ketiga pun dicoba lagi, karena ia berpikir kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Kali ini, Panglima Tianpeng membawa tongkat kayu yang lumayan besar ke masa lalu. Ketika sampai, ia langsung memukul Wukang. Bintang Emas dan Yelau pun tak luput dari serangannya. Sekarang, tidak ada yang mengganggunya. Chang'e pun datang. Panglima Tianpeng pun berhasil menyelamatkannya. Itu menjadi kemenangan cinta baginya. Tiba-tiba, Yang Mulia Dewi pun datang. Hal itu mengejutkan Panglima Tianpeng. Chang'e pun terjatuh dari pelukannya. Yang Mulia Dewi bertanya, "Mengapa kau memukul kedua dewa itu?"
Panglima Tianpeng pun dihukum oleh Yang Mulia Dewi karena memukuli dua dewa tua tanpa sebab yang jelas. Ia dihukum dengan 250 pukulan. Di sisi lain, Chang'e dan Wukang malah semakin lengket, layaknya permen karet. Dan Panglima Tianpeng pun bersumpah akan melupakan Chang'e. Di kediamannya, Panglima Tianpeng meratapi lukisan Chang'e. Ia terlihat begitu sedih dan kecewa. Untuk mengobati rindunya dengan Chang'e, ia pun menggunakan jurus cermin sakti untuk melihat keadaan Chang'e. Namun, petaka baginya, bukan terobati, malah semakin perih. Ternyata, Chang'e sedang bermain layang-layang dengan Wukang. Mereka terlihat begitu bahagia. Panglima Tianpeng pun larut dalam kesedihan. Tiba-tiba, ide pun datang. Ia pergi ke rumah Dewa Cinta dan mengambil benang cinta. Jika benang itu diikat di kaki Chang'e dan kakinya, Chang'e kan jadi miliknya. Setelah itu, ia bergegas ke rumah Chang'e dan bersembunyi di bawah meja. Ketika mendengar suara Chang'e, ia pun bersiap. Namun, ketika duduk, ternyata itu adalah kaki Wukang. Ternyata Wukang di sana. Panglima Tianpeng pun terpaksa harus menunggu. Di sisi lain, Chang'e dan Wukang terlihat berduaan. Mereka dikejutkan dengan kedatangan 7 dewi. Chang'e pun meminta Wukang untuk bersembunyi di bawah meja. Namun, ketika ingin masuk, ia ditendang oleh Panglima Tianpeng. Ternyata, tanpa ia sadari, Panglima Tianpeng sudah ada di sana. Panglima Tianpeng pun berharap Chang'e cepat duduk, sehingga ia bisa menggunakan benang cinta mengikat kaki Chang'e. Kemudian, ketujuh dewi pun juga duduk, sehingga membuat Panglima Tianpeng kebingungan di mana kaki Chang'e. Setelah mencari, ia menemukan, baru akan mengikat Chang'e, tiba-tiba Chang'e malah berdiri. Panglima Tianpeng pun gagal lagi. Ternyata, Chang'e berdiri untuk membukakan pintu untuk Yang Mulia Dewi. Chang'e pun duduk kembali dan Panglima Tianpeng beraksi lagi dengan harapan mereka bisa hidup bahagia. Namun, Wukang pun melihatnya. Ketika rencana Panglima Tianpeng akan berhasil, tiba-tiba Wukang membalikan meja tersebut dan semua yang ada di sana terkejut, termasuk Yang Mulia Dewi. Dan Panglima Tianpeng pun berpura-pura tidak terjadi sesuatu. Singkat cerita, mereka dihukum oleh Kaisar Langit. Chang'e dihukum untuk mendiami istana dingin sendirian yang terletak di bulan dan tidak boleh meninggalkan istana tersebut. Wukang pun dihukum untuk menebang pohon Gyokwi sampai ia bisa melupakan cintanya terhadap Chang'e. Karena Panglima Tianpeng adalah seorang panglima dan merupakan orang penting, dosanya pun bertambah berat. Kaisar Langit menghukumnya untuk turun ke dunia dan merasakan akibatnya. Perpisahan pun tiba. Panglima Tianpeng berharap Chang'e meliriknya. Namun, di mata Chang'e hanya ada Wukang. Wukang pun mengungkapkan bahwa ia tidak akan pernah menyesal melakukan hal-hal yang ia lewati bersama Chang'e. Panglima Tianpeng pun mengungkapkan bahwa ia memiliki satu pertanyaan kepada Chang'e. Namun, Chang'e malah menamparnya. Melihat Chang'e dan Wukang berpegangan tangan dan pergi ke bulan bersama-sama, hati Panglima Tianpeng teramat sakit. Ia sudah berusaha payah, namun belum bisa mendapatkan Chang'e. Sekarang, Panglima Tianpeng hanya bisa melihat Chang'e berada di bulan. Panglima Tianpeng pun berkata, "Dari dulu, cinta selalu begini. Penderitaannya tiada akhir." Panglima Tianpeng pun ditendang dan ia pun jatuh ke bumi. Scene pun berganti. Terlihat seorang bangsawan muda sedang bahagia mengetahui istrinya akan melahirkan seorang putra pertamanya. Ketika ada seorang wanita menggendong bayi tersebut, tiba-tiba ia bisa berbicara. Tiba-tiba wanita itu menjatuhkan bayi tersebut karena menyangka bayi itu adalah siluman. Ternyata bayi itu adalah reinkarnasi dari Panglima Tianpeng. Di akhirat, Raja Akhirat kebingungan mengapa roh pemuda ini bisa sampai di sana. Padahal belum waktunya. Hakim akhirat pun menjelaskan bahwa pemuda itu adalah Panglima Tianpeng. Karena kesalahannya, ia harus menerima hukuman penderitaan karena wanita dan cinta. Hakim pun menceritakan, ketika ia bereinkarnasi ke dunia, ia tidak meminum teh nenek Nempo, sehingga ia masih bisa berbicara. Panglima pun kembali diajak untuk bereinkarnasi. Sebelum ia pergi, ia berkata bahwa sebanyak apapun ia dilahirkan kembali, cintanya pada Chang'e takkan pernah berakhir.
Singkat cerita, Panglima Tianpeng menjalani kehidupan yang ke-326. Dikisahkan, ia dilahirkan menjadi seorang pengemis. Ia jatuh hati dengan putri seorang juragan. Pengemis itu terlihat mengejar putri tersebut dan mencoba untuk mengungkapkan perasaannya. Naas bagi pengemis itu. Ia dihajar oleh pengawal putri tersebut. Diceritakan, karena terluka parah, pengemis itu pun meninggal ketika malam tiba. Di akhir hayatnya, reinkarnasi dari Panglima Tianpeng itu masih mengingat cintanya terhadap Chang'e. Di kehidupan selanjutnya, Panglima Tianpeng dilahirkan menjadi seorang jenderal besar bernama Jenderal Liang. Terlihat, hakim membacakan titah kaisar akan kesalahan Jenderal Liang yang tak terampuni, karena Jenderal Liang berhubungan diam-diam dengan putri musuh. Dalam putusan tersebut, Kaisar mencabut semua hak dan kekuasaan Jenderal Liang. Jenderal Liang pun sadar akan kesalahannya yang melanggar peraturan. Ia terlihat begitu kecewa dan ia merasa malu terhadap Kaisar dan rakyat di sana. Ia pun bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari ketinggian. Satu kehidupan pun terlewati sudah. Panglima Tianpeng pun sampai di akhirat lagi. Ia meronta-ronta karena ia tidak mau jatuh cinta lagi. Selalu berakhir dengan patah hati. Ia meminta Baginda untuk membantunya. Baginda Raja dengan tegas menolaknya. Putusan pun dibacakan oleh hakim. Dari 1000 kali ujian cinta yang akan dialami Panglima Tianpeng, ini adalah yang ke-406. Dalam kehidupan ini, Dewa Cinta Yelau menjadikan Panglima Tianpeng seorang pelajar miskin dalam skenarionya. Terlihat, pelajar tersebut sudah berhasil dan menjadi bangsawan nampaknya. Ia pun diarak oleh warga, namun naas baginya. Ketika ia sampai di rumah, betapa terkejutnya. Ia mendapati mayat istrinya telah membusuk di sana. Ia pun meratapi dan menangis di depan mayat istrinya. Tiba-tiba, Panglima Tianpeng mengambil pedang yang dibawa oleh pengawalnya dan ia mengakhiri hidupnya dengan menyayat lehernya. Sungguh malang nasib kisah Panglima Tianpeng kali ini. Panglima Tianpeng pun kembali ke akhirat. Singkat cerita, Panglima Tianpeng sudah menjalani setengah dari hukumannya dan sekarang adalah yang ke-501. Hakim pun membacakan putusannya. Diceritakan, Panglima Tianpeng bereinkarnasi menjadi pelajar miskin. Ia begitu rajin belajar, sehingga dicintai oleh putri juragan. Namun, ia kurang tanggap. Karena putri juragan itu berdandan seperti pria, Panglima Tianpeng tidak menyadarinya. Ketika sadar, putri itu sudah dinikahkan. Panglima Tianpeng pun bunuh diri. Terlihat, angin pun bertiup kencang. Putri tersebut diarak oleh pengawalnya. Di dalam perjalanan, mereka menemukan makam Panglima Tianpeng. Lalu, wanita itu menuliskan kata cinta di batu nisan tersebut. Tiba-tiba, makam itu meledak dan arwah Panglima Tianpeng pun keluar. Singkat cerita, mereka berdua menjadi kupu-kupu dan terbang bersama ke akhirat. Sesampainya di akhirat, mereka pun sempat berpelukan. Namun, tak lama, mereka dipisahkan oleh prajurit akhirat. Kali ini, putusan pun dibacakan lagi. Tersisa 499 hukuman lagi. Panglima Tianpeng pun meronta-ronta ketika akan dijebloskan ke lorong waktu untuk bereinkarnasi. Ia menghajar pengawal akhirat yang menghalanginya. Tiba-tiba, ia terpeleset ke lubang reinkarnasi hewan. Dan cerita pun selesai. Jadi, setelah itu, Panglima Tianpeng terlahir menjadi Cupat Kai dan singkat cerita menjadi murid dari Guru Tong Sancong. Jadi itulah kisah cinta Panglima Tianpeng sebelum menjadi murid Tong Sancong. Ia mengalami cinta buta, cinta gila, bahkan cinta tak terbalaskan. Menurut teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut? Bisa ditulis di kolom komentar. Itu saja dulu untuk cerita kali ini. Dan beginilah cinta, deritanya tiada akhir.